Ya, selamat pagi Miss Apriani, dengan saya Enji Kesha dengan NIM 010112220193. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bonds market. Nah, yang pertama itu apa itu bonds market sendiri? Bonds market atau yang biasa disebut dengan pasar obligasi merupakan sebuah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam dana dari investor, di mana proses dari pasar obligasi ini penerbit berobligasi berjanji untuk mengembalikan sejumlah pokok pada tanggal jatuh tempo serta membayar bunga yang telah ditetapkan atau disepakati bersama kepada pemegang obligasi. Nah, obligasi pun ini diperdagangkan di pasar sekunder, di mana memungkinkan investor untuk membeli dan menjual obligasi berdasarkan harga pasar saat ini. Tak hanya itu, pasar obligasi juga umumnya memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar saham lainnya karena pembayaran bunga dan pokoknya yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam struktur modal perusahaan. Nah, selain itu ada peran dan fungsi dari pasar primer dan pasar sekunder sendiri dalam pasar obligasi, di mana pasar primer berfungsi sebagai tempat di mana sekuritas diterbitkan untuk pertama kalinya dan dijual kepada investor. Ini dimaksud berupa entitas seperti pemerintah atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi untuk mengumpulkan dana dari investor. Selain itu, pasar primer sendiri berproses dengan melibatkan bank investasi yang membantu dalam menentukan harga dan memfasilitasi penjualan obligasi tersebut. Nah, di mana dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi sendiri di pasar primer akan digunakan untuk berbagai keperluan penerbit seperti rekonstruksi utang ataupun pembiayaan proyek. Nah, pasar sekunder sendiri berupa tempat di mana sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya diperdagangkan di antara investor, di mana di sini itu investor dapat membeli atau menjual obligasi setelah diterbitkan di pasar primer. Nah, harga sekuritas di pasar sekunder sendiri telah ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Pasar sekunder sendiri memberikan likuiditas kepada pemegang obligasi, di mana adanya kemungkinan mereka untuk menjual obligasi mereka sebelum jatuh tempo dan memberikan informasi harga yang transparan kepada pasar. Nah, pemahaman yang penting terhadap peran dan fungsi pasar primer dan sekunder di dalam obligasi pasar sendiri ini sangat penting, karena dengan ada pemahaman yang jelas dan mendalam, investor dapat terbantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik serta memungkinkan penerbit untuk mengelola kebutuhan pendanaan mereka dengan cara atau pilihan yang lebih efektif tentunya. Nah, tujuan dari pasar obligasi sendiri itu ada beberapa, dimana salah satunya dengan menyediakan sumber pembiayaan bagi pemerintah dan juga perusahaan untuk mengumpulkan dana mereka dari investor, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, memungkinkan investor untuk mendapatkan pengembalian tetap melalui pembayaran bunga, serta untuk berpartisipasi dalam perdagangan di pasar sekunder untuk likuiditas dan potensi keuntungan modal yang cukup atau lebih besar. Nah, pasar obligasi ini ada beberapa jenisnya, di mana beberapa jenis tersebut seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan juga obligasi munisipal, di mana investor dapat memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam obligasi yang memberikan pendapatan tetap ataupun dalam sebuah obligasi yang mungkin dapat mendatangkan keuntungan. Nah, di mana contoh pertama sendiri yaitu obligasi perusahaan, di mana obligasi perusahaan ini diterbitkan. Nah, di mana contoh pertamanya ada di obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan sendiri merupakan sebuah dana obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan berfungsi sebagai kebutuhan modal atau ekspansi dari perusahaan sendiri. Di samping merupakan salah satu contoh surat obligasi perusahaan tersebut. Nah, contoh keduanya pemerintah obligasi, di mana pemerintah obligasi ini berupa obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan fungsinya sendiri untuk membiayai proyek publik dan pengeluaran negara. Nah, salah satu foto di samping merupakan salah satu obligasi pemerintah pertama yang pernah dilakukan di tahun 1950. Nah, selain itu ada juga obligasi munisipal. Selain itu ada juga kegunaan dari obligasi sendiri, di mana kegunaan dari obligasi sendiri itu pasar obligasi itu dapat berguna di situasi-situasi ekonomi yang tidak stabil, di mana pasar obligasi dapat menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan. Nah, pasar obligasi sendiri memiliki beberapa kegunaan, terlebih pada situasi yang tidak stabil atau situasi ekonomi yang mungkin tidak menentu, di mana pasar obligasi dapat menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan saham karena pembayaran bunga tetapnya memberikan pendapatan yang berkelanjutan kepada investor.
tetapi dia juga memiliki resiko dan nilainya bisa berkurang jika kondisi pasar dapat berubah secara drastis. Nah, pasar obligasi sendiri ini memberikan wawasan yang berharga kepada investor mengenai kondisi ekonomi dan kesehatan keuangan penerbit obligasi, di mana dengan memahami dan mengikuti perkembangan pasar obligasi sendiri merupakan bagian yang penting dari strategi investasi yang sangat efektif. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.